menjadi salah satu negara dengan penyumbang emisi gas karbon terbesar dunia. Kebakaran hutan, industri tambang batu bara, dan juga polusi udara karena kendaraan bermotor telah memperparah krisis iklim. Enggak. Jadi, apakah negara punya cara untuk melawannya? Tentu, Indonesia telah menerapkan pajak karbon atau instrumen fiskal lingkungan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pajak karbon adalah pajak yang dibebankan oleh pihak yang telah menghasilkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya. Jadi, pada intinya, kamu menghasilkan polusi, maka kamu wajib bayar. Logikanya simpel. Kalau aktivitas merusak lingkungan itu dikenakan biaya, perusahaan dan individu itu lebih beralih ke insentif nyata untuk menggunakan cara lain yang lebih bersih. Selain pajak karbon, terdapat beberapa instrumen fiskal lainnya. Yang pertama seperti subsidi hijau, di mana subsidi ini diperuntukkan untuk energi terbarukan dan juga kendaraan listrik. Yang kedua, ada cukai lingkungan seperti cukai plastik. Yang ketiga, ada cap and trade, di mana cap and trade ini digunakan untuk sistem batas dan juga perdagangan emisi antar perusahaan. Dan yang terakhir, dana lingkungan seperti DPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Saat ini Indonesia telah resmi memiliki regulasi pajak karbon sejak Undang-Undang Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan tarifnya sebesar 30.000 per ton karbon dioksida. Implementasi awalnya yaitu diterbitkan pada 1 April 2022 dengan target pertamanya adalah PLTU batubara. Namun kenyataannya peluncurannya masih ditunda. Sampai sekarang pajak karbon ini masih belum berjalan secara optimal karena hambatan regulasi dan juga kurangnya pasar domestik karbon. Di sisi positifnya, Indonesia telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon pada September 2023 lalu. Oke, selanjutnya mengenai kelebihan dari pajak karbon. Untuk kelebihan yang pertama adalah sinyal harga yang jelas. Jadi dengan adanya pajak karbon ini memberikan sinyal kepada pasar bahwa sebuah emisi itu memiliki harga. Dengan ini menimbulkan adanya inovasi teknologi yang bersih secara organik tanpa harus diperintah. Nah, jadi untuk kelebihan yang kedua adalah sumber pendapatan negara. Jadi dengan adanya pajak karbon ini, dana-dana yang diperoleh dari pajak karbon ini dapat digunakan untuk program adaptasi iklim, lalu untuk transisi energi dan juga untuk perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Nah, untuk kelebihan yang terakhir adalah komitmen internasional. Jadi dengan adanya kebijakan ini, Indonesia memiliki daya tawar yang lebih baik di negosiasi iklim global dan juga Indonesia lebih mudah dalam memperoleh pendanaan internasional. Nah, dia tantangannya yang perlu kita soroti dari kasus ini. Yang pertama adalah tarif yang terlalu rendah. Apa sih tarif yang terlalu rendah? Di Indonesia, pajak karbon sendiri dikenakan tarif sebesar 30.000 per tonnya untuk karbon dioksida yang telah dikeluarkan, di mana ini jauh tidak mencakupi standar internasional. Sedangkan Bank Dunia saja menyarankan angka yang digunakan adalah 50-100 dolar per tonnya untuk tiap karbon dioksida yang dikeluarkan agar benar-benar efektif. Selanjutnya adalah implementasi yang lambat serta tidak konsisten. Apa artinya? Hal ini mencerminkan bahwasannya pemerintah sangat beresistensi terhadap industri batubara dan juga rendahnya koordinasi antar kementerian. Hal inilah yang membuat implementasi itu semakin berjalan lambat dan tidak efisien. Kelemahan yang ketiga itu mengenai beban yang terjadi ke masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya kompensasi yang jelas dari pajak karbon ini menyebabkan harga listrik serta BBM itu dipukul. Artinya masyarakat biasa akan terdampak oleh karena pajak karbon tidak kunjung dimulai. Untuk kelemahan yang keempat yaitu adalah kapasitas karbon yang lemah terutama di Indonesia. Didukung dari data IDX Karbon, kita ketahui bahwa masih sangat sepi transaksi yang terjadi di sana. Oleh karena itu perlunya ekosistem yang matang serta berkualitas agar mekanisme dari cap and trade ini dapat berjalan dengan efektif. Jadi isi pembahasan kita kali ini adalah bahwasanya pajak karbon bukanlah solusi ajaib yang serta-merta bisa menyelesaikan seluruh permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia.